Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihan Jamaliyah. Saya dari kelompok pertama sesi B, kelas 11 IPA 1, akan mempresentasikan sebagian materi mengenai transformasi. Materi yang akan dibahas yaitu menyebutkan contoh translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari, serta menemukan sifat-sifat translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kalian pasti tahu kan film Transformers? Nah, Transformers itu adalah film yang menceritakan perubahan kendaraan, mobil atau tank menjadi sebuah robot yang memiliki senjata untuk mengalahkan musuh. Kalau kendaraan menjadi robot itu artinya melakukan perubahan bentuk ya. Jadi, lebih fokusnya, Transformer itu ialah kemampuan melakukan perubahan bentuk dari kendaraan menjadi robot seperti yang terlihat pada gambar tadi. Sekarang yang kita bahas adalah transformasi geometri. Nah, perubahan apa yang terjadi dalam transformasi geometri? Seperti pengertiannya, transformasi geometri itu adalah perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal X, Y ke posisi lain X aksen, Y aksen. Ada beberapa jenis transformasi geometri, yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Untuk translasi, kita coba amati kegiatan atau benda-benda bergerak di sekitar kita. Contohnya, seorang anak bermain mobil-mobilan. Ketika seorang anak kecil bermain mobil-mobilan, maka seluruh bagian mobil akan bergerak sesuai dengan arah dorongan atau tarikan yang dilakukan anak. Perpindahan atau pergeseran seluruh bagian mobil tersebut merupakan contoh dari translasi. Atau, translasi dapat diartikan sebagai salah satu transformasi yang memindahkan semua titik yang ada pada bidang dengan jarak atau arah yang konstan. Translasi bisa disebut juga sebagai transformasi yang sifatnya isometris. Rumus dari translasi adalah X aksen, Y aksen sama dengan A, B tambah X, Y, di mana X aksen, Y aksen adalah titik bayangan, A, B adalah vektor translasi, dan X, Y adalah titik asal. Kita masuk ke contoh. Di sini, titik A dengan koordinat 2,3 ditranslasikan dengan matriks translasi T-3,4. Dan pertanyaannya adalah tentukan bayangan dari A. Untuk caranya, kita tuliskan terlebih dahulu titik A 2,3, kemudian panah T-4 dan menjadi A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksennya. Ini adalah bayangan dari A. Dan kemudian, untuk mencari X aksen, Y aksennya, itu adalah -34 dari matriks translasi T, ditambah dengan 23 dari koordinat A menjadi -17. Dan hasilnya, bayangan A adalah A aksen dengan koordinat -1,7. Setelah mengetahui konsep translasi, kita perlu mengetahui sifat-sifatnya. Yang pertama, sifat translasi itu bangun yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk. Seperti yang terlihat pada gambar, dari gambar awal bentuknya tidak berubah. Yang kedua, bangun yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan ukuran. Ukurannya pun tetap tidak ada yang berubah. Yang ketiga, bangun yang ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Di gambar, posisinya berubah ya. Yang keempat, luas bangun yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan. Luasnya pun tidak berubah. Selanjutnya, refleksi atau pencerminan.
Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita pernah mengamati diri kita sendiri pada cermin datar atau melihat bayangan diri sendiri pada kaca. Jika kita amati, jarak diri kita ke cermin adalah sama dengan jarak bayangan ke cermin. Peristiwa tersebut merupakan contoh dari peristiwa refleksi atau disebut juga dengan pencerminan. Atau refleksi juga dapat diartikan sebagai salah satu bagian transformasi yang memindahkan titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan cermin datar. Rumus dari refleksi adalah, rumusnya ada 6 macam. Yang pertama, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka Y-nya negatif. Yang kedua, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka X-nya yang negatif ya. Yang ketiga, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka dibalik yang tadinya X, Y jadi Y, X. Yang keempat, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka dibalik, tapi dikasih min, jadi min Y, min X. Yang kelima, kalau dicerminkan terhadap X sama dengan A misalnya, maka jadi 2A min X, Y. Yang keenam, kalau dicerminkan terhadap titik Y sama dengan A, maka jadi X, 2A min Y. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui titik A min 3,4 dicerminkan berturut-turut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka bayangan titik A-nya adalah, jika titik A di min 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka A bayangannya adalah di min 3, min 4. Jadi di sini yang dinegatifkannya adalah sumbu Y-nya atau koordinat titik Y-nya. Maka digambarkan seperti ini. Untuk titik A-nya ada di min 3,4. Maka bayangannya di min 3, min 4. Nah, ini kan dicerminkan terhadap sumbu X ya. Sumbu X-nya di sini. Nah, titik A-nya di sini min 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia sejajar. Lalu untuk A aksen bayangan di min 3, min 4 dicerminkan kembali terhadap sumbu Y, maka nilai bayangannya adalah 3, min 4. Jadi di pencerminan terhadap sumbu Y, di titik bayangannya yang awal di min 3, min 4, dicerminkan terhadap sumbu Y berarti ada di titik 3, min 4. Jadi X-nya kita positifkan, Y-nya tetap negatif 4, karena sumbu Y-nya di sini ya. Dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti hasilnya adalah 3, min 4. Setelah mengetahui konsep refleksi, kita perlu mengetahui sifat-sifatnya. Berikut ini merupakan sifat-sifat dari refleksi. Yang pertama, bangun yang direfleksikan tidak mengalami perubahan bentuk. Yang kedua, bangun yang direfleksikan tidak mengalami perubahan ukuran. Yang ketiga, bangun yang direfleksikan tidak mengalami perubahan posisi. Yang keempat, luas bangun yang direfleksikan tidak mengalami perubahan. Nah, perbedaan sifat dari translasi dan refleksi yaitu kalau translasi posisinya menjadi berubah, kalau refleksi posisinya tetap. Sekian dari saya, akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh teman saya Marisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.